Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Fi anna tiba'a hal tatagoyar amla. Apakah tiba itu tabiat karakter itu bisa berubah atau tidak? Nah, misalnya kita punya kebiasaan karakter kepribadian seperti itu, apakah bisa berubah atau tidak? Nah, menurut kitab ini, man golaba batolah itu orang yang sering menyia-nyiakan waktu ya, rebahan ya, malas-malasan, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, inginnya santai, istirahat ya. Tidak serius lah hidupnya. Itu menganggap mengubah karakter menjadi baik itu sulit ya, karena dia katanya harus mujahadah, riyadhah, sibuk mensucikan diri ya. Kita misalnya menjadi orang yang ahli saum ya, misalnya puasa ya, Senin Kamis ada puasa sebulan 3 kali, atau selalu berjamaah misalnya, selalu belajar, itu bagi orang-orang kaum batolah sulit, menganggap mustahil. Ada alasannya. Pertama katanya, bentuk lahiriah saja tidak bisa diubah. Kita punya wajah seperti ini susah diubah kan? Anda punya wajah yang ganteng bisa jadi jelek, bisa gak? Bisa ya? Tapi itu harus dioperasi kan? Ini mayoritasnya ganteng-ganteng nih, diubah jadi jelek, harus dioperasi kan, harus dijahit, itu baru bisa. Itu menunjukkan bahwa mengubah wajah itu sulit, apalagi mengubah batin. Nah, yang batin ini jadi bijak ya, jadi lembut ya, jadi sabar, menjadi pemberani ya, rajin, disiplin, itu sulit kata kaum batolah. Satu alasannya itu. Yang kedua, untuk mengubah itu katanya seseorang harus menahan diri, menahan marah, menahan syahwat, menahan cinta kepada dunia, cinta kepada kesenangan, mengendalikan diri, mengontrol. Itu hal yang sulit kata kaum batolah. Tapi menurut Al-Quran tidak. Al-Quran mengatakan, Al-Quran membuktikan bahwa itu mungkin. Mengubah kepribadian, mengubah karakter, mengubah kebiasaan, menjadi apapun bisa dan mungkin. Allah mengatakan, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Berbahagialah orang yang mensucikan diri. Artinya orang bisa mensucikan diri, membersihkan diri bisa, memuliakan diri bisa, mengubah karakter menjadi lebih mulia bisa, mengubah kalian menjadi otak profesor itu bisa, menjadi jenius juga bisa, menjadi rajin, super giat, super disiplin, itu bisa kata Al-Quran. Rasulullah juga menegaskan, hasinu akhlaqakum, perbaiki akhlak kalian, indahkan akhlak kalian, indahkan kepribadian kalian, indahkan karakter kalian. Artinya memperindah, memperbaiki karakter itu bisa. Yang kedua, Anda perhatikan binatang buas seperti anjing ya, singa, beruang, buaya darat. Itu kan bisa dijinakan ya? Bisa. Binatang yang buas, kuda yang liar bisa dijinakan, bahkan nurut sama pelatihnya. Kalau binatang saja bisa dirubah, binatang buas itu ya, kuda liar yang jahat ya, harimau, beruang, apapun binatang buas, gorila, dinosaurus, itu bisa dilatih, nurut, disuruh apapun dia mengikuti. Itu membuktikan bahwa mengubah karakter itu bisa. Al-Quran misalnya mengatakan wal qadibinal ghaid, dan orang yang menahan diri, mengontrol diri, menahan amarah. Al-Quran tidak mengatakan
wal faqidinal ghaid, dan orang yang kehilangan. Setiap orang dari kita itu punya syahwat, punya rasa amarah, punya ambisi negatif, punya hasrat-hasrat yang liar. Bisa mengendalikan diri. Pertama, kalian harus yakin, ya, jangan menyerah dengan kebiasaan buruk. Jangan menyerah. Wah, saya nasib saya seperti ini lah. Udah hidup saya seperti ini, saya jalani aja. Tidak. Kita bisa mengubah diri kita. Bisa mengatur, mengontrol, dan melampaui diri kita yang sekarang ini. Dan bukankah kuliah ini dalam rangka salah satu tujuan belajar adalah menjadi manusia, kan? Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu artinya kita harus melampaui hayawaniah kita. Kehewanan kita. Kita ini punya identitas hewan. Hewan itu apa? Makan itu hewan. Minum hewan. Seks hewan. Main-main hewan. Itu hewan-hewan. Kalau insannya apa? Insannya berpikir. Insannya berpikir, berdiskusi, tafakur, bermeditasi, membaca, itu insan, pekerjaan insan. Mana yang paling sering kita lakukan? Kalau yang sering kita lakukan hanya makan, minum, main-main, ya, bersenang-senang, itu berarti yang dominan adalah hayawannya kita. Kemarin saya dengar ceramahnya Gus Miftah, bagus banget tuh ya. Masya Allah. Masya Allah. Semangat dan juga runut ya, menarik. Dia calon ulama, alim dan cendekiawan ya. Ikuti kalau cara ceramah dia, ikuti ya. Kalau suara Rijal ya, Rijal sama Alwi ya. Alwi mengikuti Rijal. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alwi. Nah, hati-hati. Warubama tastawali asyahwat alal insan bihaitsu la yaqwa aqluhu ala daf'iyah. Kadang-kadang akal itu kalah. Akal bisa kalah sama syahwat, sama godok ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita pelan-pelan lawan ya, step by step lawan, kendalikan lagi sehingga akal yang berkuasa. Akallah rajanya, akallah pengendalinya. Bahkan dalam teori politik, para filsuf itu harus menjadi raja. Karena para filsuf yang lebih bisa mengaktualkan akalnya. Jadi di diri kita akal itu harus aktual. Bagaimana mengaktualkan akal itu ya dengan berpikir jernih ya, membaca. Itu ketika akal aktual, dominan, manusia menjadi bahagia dengan akal. Membaca membahagiakan, diskusi membahagiakan, lebih membahagiakan dari makan, dari minum ya, dari hal-hal yang sia-sia. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.